Bayangin, sebuah proyek yang katanya bakal bikin Indonesia melaju secepat peluru. Tapi, di balik rel yang mengkilap itu, ada tumpukan utang, ada janji manis yang belum lunas, dan ada rakyat yang mulai bertanya, sebenarnya siapa sih yang untung? Mereka bilang ini simbol kemajuan. Tapi kalau modalnya utang ratusan triliun dan penumpangnya belum sampai target, apa benar kita sedang melaju ke depan atau justru meluncur ke lubang yang sama? Inilah cerita di balik Hush, kereta cepat yang ternyata nggak secepat yang dijanjikan. Semuanya berawal dari satu janji besar di tahun 2015. Janji tentang kemajuan, efisiensi, dan kebanggaan nasional. Pemerintah waktu itu yakin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal jadi simbol lompatan teknologi Indonesia. Dengan jarak 142 km, waktu tempuh yang cuma 36 menit, dan investasi yang katanya tanpa pakai uang rakyat. Tapi kenyataannya, di balik konferensi pers dan janji efisiensi, ada satu kalimat kecil yang pelan-pelan berubah arti. Tanpa dana APBN, pemerintah pinta persepsi. Karena faktanya, dari skema murni BUMN, akhirnya pemerintah harus turun tangan juga. Mulai dari penjaminan pinjaman, sampai penyertaan modal ke PT KAI yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Lalu, masalah lain mulai muncul. Biaya proyek yang tadinya diperkirakan cuma 86 triliun rupiah, membengkak jadi lebih dari 120 triliun rupiah. Audit independen bahkan menyebut nilai total bisa tembus 7,2 miliar dolar AS. Pertanyaannya, kenapa bisa bengkak sejauh itu? Jawabannya ada di balik dua kata. Perubahan desain dan ketergantungan pinjaman luar negeri. Dan dari sinilah cerita peliknya dimulai. Kalimatnya sederhana, perubahan desain dan pembiayaan luar negeri. Tapi, dua kata ini jadi titik balik dari proyek Wush yang awalnya penuh harapan. Saat proyek dimulai, semua pihak sepakat Indonesia akan kerjasama dengan China melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China. Pinjamannya dari China Development Bank nilainya mencapai 75% dari total biaya proyek. Artinya, mayoritas dana datang dari luar negeri. Dan setiap perubahan kecil, mulai dari trase, spesifikasi, sampai biaya tanah, harus lewat persetujuan pihak kreditur. Disinilah masalah pertama muncul. Ketika desain berubah, misalnya rute yang bergeser, stasiun tambahan, dan peningkatan spesifikasi teknis, biayanya ikut melonjak. Dari perkiraan awal sekitar 86 triliun rupiah, naik jadi 120 triliun rupiah lebih. Lonjakan ini bikin bunga pinjaman ikut membesar dan pembayaran cicilan makin berat. Ironisnya, dulu proyek ini dijanjikan tanpa jaminan negara. Tapi, setelah utang membengkak, pemerintah terpaksa turun tangan lewat penyertaan modal negara atau PMN untuk bantu PT KAI. Dengan kata lain, uang rakyat yang dulu dijanjikan gak dipakai, akhirnya tetap harus masuk untuk menutup lubang proyek yang super cepat ini. Dan di tengah semua itu, muncul pertanyaan baru. Kenapa Indonesia memilih skema utang luar negeri yang rumit, padahal resiko keuangannya begitu besar? Di balik kecepatan kereta Hush,
ada perlombaan yang jauh lebih cepat, perebutan pengaruh. Sebelum proyek ini dimulai, sebenarnya bukan cuma soal transportasi, tapi soal siapa yang lebih berkuasa di Asia Tenggara. Tahun 2015, Indonesia sempat diincar dua raksasa, Jepang dan Cina. Jepang datang lebih dulu, bawa studi lengkap dan pengalaman panjang. Tapi, Cina datang dengan tawaran yang menggiurkan, tanpa jaminan APBN. Disinilah mulai muncul politik gengsi. Bagi Cina, proyek WUSH adalah bukti Belt and Road Initiative mereka berhasil. Sementara bagi Indonesia, ini proyek prestis, simbol kemajuan dan modernitas. Masalahnya, keputusan diambil terburu-buru. Proposal Jepang tiba-tiba tersingkir. Dan KCIC terbentuk dengan porsi 60% BUMN Indonesia, 40% Cina. Tapi di balik kertas itu, ada ketidakseimbangan. Cina mengendalikan pendanaan, teknologi, bahkan sebagian keputusan teknis. Indonesia memegang proyek, tapi bukan kendali penuh. Banyak ekonom waktu itu sudah memperingatkan, kalau ini gagal, bebannya jatuh ke negara. Tapi suara itu kalah oleh ambisi. Karena proyek ini bukan lagi sekadar rel, tapi simbol politik, simbol hubungan diplomatik, dan simbol ego nasional. Ketika biaya membengkak dan utang makin berat, muncul dilema di dalam negeri. Teruskan demi gengsi atau berhenti demi logika. Namun, di dunia politik, gengsi sering lebih kuat dari logika. Proyek WUSH akhirnya tetap dikebut, sampai akhirnya diresmikan pada Oktober 2023 dengan gegap gempita. Tapi, publik masih bertanya-tanya, apakah ini benar langkah maju atau langkah yang memperdalam utang? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari proyek WUSH ini? Jawabannya mulai terungkap saat kita lihat laporan keuangannya. Dan dari sana kita tahu bahwa di balik rel cepat itu ada beban panjang yang harus ditarik rakyat. Kalau kamu pikir proyek ini dibiayai murni dari investasi, kamu keliru. Sebagian besar dana kereta cepat WUSH berasal dari pinjaman luar negeri. Dan pinjaman nggak datang tanpa bunga. China Development Bank jadi kreditor utama, dengan bunga sekitar 3,4% per tahun. Kelihatannya kecil, tapi dengan nilai pinjaman 75 triliun rupiah, bunganya bisa tembus lebih dari 2,5 triliun rupiah tiap tahun. Belum termasuk biaya eskalasi, denda keterlambatan, dan fluktuasi kurs dolar. Inilah kenapa ekonomi menyebutnya utang produktif yang bisa jadi beban negara. Awalnya pemerintah yakin proyek ini akan balik modal lewat tiket dan pariwisata. Tapi faktanya, sejak beroperasi, tingkat okupansinya masih jauh di bawah target. Target awalnya 31.000 penumpang per hari, tapi rata-rata hanya sekitar 8-10.000. Artinya, pemasukan tiket belum cukup buat nutup operasional, apalagi cicilan. Dan kalau kondisi ini terus berlanjut, siapa yang akhirnya harus bayar bunga itu? Jawabannya mulai terlihat dari suntikan modal baru. Pemerintah lewat PT KAI akhirnya menambah penyertaan modal negara. Alasannya, untuk menutupi pembengkakan biaya konstruksi dan operasional. Dan itulah titik yang paling disorot publik, karena sejak awal, proyek ini dijanjikan tanpa APBN. Sekarang, APBN sudah ikut, dan itu artinya uang pajak masyarakat juga ikut. Inilah yang membuat proyek WUSH bukan cuma urusan ekonomi, tapi juga soal transparansi dan akuntabilitas. Kalau rakyat ikut bayar, rakyat juga berhak tahu bagaimana utang ini dikelola, siapa yang benar-benar diuntungkan, dan siapa yang akhirnya harus menanggung bunganya. Karena setiap rel yang dibangun bukan cuma membawa penumpang, tapi juga membawa tagihan yang akan lewat ke generasi berikutnya. Di awal proyek, kita diberi janji manis. Kereta cepat WUSH tanpa beban APBN.
skema bisnis to bisnis, investasi, bukan uang negara. Tapi, itu dulu. Realitanya berubah pelan-pelan. Tahun 2021, keluarlah Perpres 93 tahun 2021. Dan di situ tertulis opsi, pendanaan dari APBN untuk menjaga keberlanjutan proyek. Artinya apa? Bukan langsung bayar utang? Benar, pemerintah bilang APBN gak dipakai untuk utang pokok. Tapi, pintu APBN dibuka lewat PMN, penjaminan, dan dukungan fiskal lainnya. Di DPR, kajian resmi menyebut jelas, Perpres ini mengizinkan APBN terlibat bila diperlukan. Jadi, bukan soal APBN langsung dipakai, tapi soal kenapa janji awal berubah. Kenapa dulu dibilang mandiri, tapi akhirnya negara ikut menopang juga. Dan yang lebih penting, siapa yang bertanggung jawab kalau resiko fiskal itu kejadian? Pertanyaannya sederhana. Kalau proyek sukses, siapa untung? Kalau gagal, siapa yang tanggung? Rakyat lagi? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal kereta cepat. Ini tentang janji, tentang transparansi, dan tentang kepercayaan publik. Kalau dari awal bilang butuh dukungan negara, kita bisa paham. Kita bisa diskusi, kita bisa hitung sama-sama. Tapi ketika narasi berubah pelan-pelan, ketika pintu APBN dibuka diam-diam lewat regulasi, publik wajar bertanya, kenapa nggak jujur dari awal? Karena ini uang rakyat. Uang yang harusnya buat sekolah, buat kesehatan, buat pangan, buat layanan publik. Bukan berarti kita anti pembangunan. Kita dukung pembangunan, asalkan jujur, transparan, dan tepat manfaat. Bukan mega proyek yang megah di atas kertas, tapi meninggalkan beban panjang untuk generasi setelah kita. Indonesia butuh maju, tapi kemajuan tanpa integritas, itu cuma kecepatan tanpa arah. Dan kereta secepat apapun, gak ada gunanya kalau kita kehilangan kepercayaan di setiap stasiunnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa, kritik itu bukan benci. Ini tanda kita peduli, biar negeri ini melaju tanpa mengorbankan rakyatnya. Kalau kamu setuju bahwa transparansi itu wajib, tulis di komentar. Pembangunan iya, manipulasi jangan. Like biar makin banyak yang melek. Subscribe kalau kamu malu konten hukum yang kritis tapi menyejukkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap peduli, tetap kritis, dan tetap waras.